Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Widi Putra, NPM 224111057, kelas manajemen 22B. Baiklah, di materi kali ini saya akan membahas tentang data, populasi, sampel, penyajian data atau tabel dan data. Pengertian data. Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa bilangan maupun yang berbentuk kategori, misalnya baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Data dikatakan baik apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu objektif. Artinya, data yang dikumpulkan harus dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu relevan. Artinya, data yang dikumpulkan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu sesuai zaman atau up to date. Artinya, data tidak boleh ketinggalan zaman atau usang. Dengan berkembangnya waktu dan teknologi, maka menyebabkan suatu kejadian yang dapat mengalami perubahan dengan cepat. Yang keempat yaitu representatif. Artinya, data yang dikumpulkan melalui teknik sampling. Yang kelima, harus dapat mewarisi dan menggambarkan keadaan populasinya. Yang keenam, dapat dipercaya. Artinya, data yang dikumpulkan diperoleh dari sumber data yang tepat. Berikutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi objek atau benda dalam sebuah wilayah terkait dengan penelitian sampel bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Contohnya sebagai berikut. Data nominal. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya adalah posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, jenis kelamin atau jenis pekerjaan. Yang kedua adalah data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungannya. Ciri-cirinya yaitu posisi data tidak setara atau tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya yaitu kepuasan kerja dan motivasi. Selanjutnya, data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan Celsius dan versus sistem kalender. Selanjutnya yaitu data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol atau absolut. Ciri-cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya yaitu gaji, skor ujian, dan jumlah buku. Selanjutnya, pengolahan data. Prosedur pengolahan data. Yang pertama yaitu parameter. Berdasarkan parameter yang ada, statistik dibagi menjadi dua,
yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Jumlah variabel. Berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi dua, yaitu analisis univariat. Hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Contoh, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Analisis multivariat atau dua atau lebih pengukuran variabel untuk n sampai di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, dan faktor sekolah. Selanjutnya, berikutnya yaitu sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu primer. Data diperoleh langsung oleh peneliti, dan kedua sekunder, yaitu data diperoleh peneliti melalui tangan kedua. Contohnya sebagai tabel berikut. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.